Pemirsa, pihak PT Mandiri Utama Finance Sabang Depok melaporkan salah satu debitur inisial H ke Polres Bogor Kabupaten sebab debitur melakukan pelanggaran Undang-Undang Fidusia, yaitu overalih satu unit kendaraan yang masih milik pihak PT Mandiri Utama Finance. Pihak dari kuasa hukum PT Mandiri Utama Finance, Agus Suheri mengatakan, sudah memberikan somasi 2 kali kepada pihak debitur inisial H, dan telah terkonfirmasi oleh pihak ketiga yang memegang unit kendaraan. Namun bahasa dari pihak ketiga pemegang unit dari debitur inisial H, bernama Johnny Sniper, yang mengaku seorang LBH, sekaligus LSM KKP-MP, yang dianggap kebal hukum, dirinya mengatakan siap untuk menunggu panggilan dari penyidik Polres Bogor. Adanya terkait pelanggaran hukum kepada debitur atas nama HH, Bang. Sejauh mana ini, Bang, dengan kuasa hukum memberikan suatu somasi dan pelaporan ke Polres Bogor, Bang? Sejauh mana ini, Bang? Siap. Terima kasih atas wawancara dari Bapak pihak Dewan Pak Adi. Di sini menyatakan bahwa kita sebagai kuasa hukum sebelumnya sudah memberikan somasi 1 dan 2 pada debitur. Nah, setelah kita melakukan somasi tadi, debitur menyatakan bahwa mobil sudah dialihkan oleh pihak ketiga dari debitur itu sendiri. Nah, di sini kita menyatakan kepada pihak debitur bahwa pihak debitur dalam hal inisial H ini telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Fidusia tadi nomor 34 tahun 1999 tentang pengalihan tadi. Di sini juga kita sudah memberikan semacam upaya somasi 1 dan 2, tapi tidak ada gubris ataupun tidak merespon daripada surat somasi kita tadi. Dengan tidak meresponnya, yang tahap ketiga yang kita lakukan buka laporan polisi ke pihak Polres Kabupaten Bogor, hal ini di Cibinong. Nah, laporan sudah kita buat dan sudah diterima oleh pihak Polres. Sekarang telah dilakukan pemeriksaan BAP, keterangan dari pihak kita sebagai orang internal 2 orang yang sudah dihadirkan bahwa benar di situ pernyataan daripada bukti ataupun percakapan WA dari pihak debitur menyatakan bahwa sudah dialihkan dia ke pihak ketiga. Dalam hal ini salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berdomisili di Bogor juga, sebagai bisa dikatakan penadah lah, penerima daripada unit tersebut. Demikian, Pak. Tapi halnya itu masih hal penyelidikan. Setelah penyelidikan ini, pihak Polres sudah melakukan undangan terhadap pihak yang akan dipanggil ataupun terlapor. Demikian. Untuk konsekuensi hukum daripada debitur apa yang dilakukan dengan upaya hukum dari kuasa dari Mandiri Utama Finance sendiri, Bang? Ya benar. Seperti kita ketahui, undang-undang tersebut akan mempidanakan ataupun ancaman hukumnya 2 tahun bagi pelaku. Dalam hal ini yang melakukan pengalihan debitur tadi, 2 tahun ancaman. Nah, bagi yang penadah ataupun penerima, apapun alasan yang mereka katakan sebagai pembackup, dalam hal ini satu lembaga swadaya masyarakat ataupun LSM, itu kita kenakan nantinya sebagai pengembangannya itu adalah penadah. Dalam hal ini pasal 480 dengan ancaman 4 tahun. Supaya pembelajaran bagi mereka yang selama ini selalu sewenang-wenang melakukan overalih kepada pihak tertentu tanpa sepengetahuan pihak pemilik fidusia, dalam hal ini leasing. Ini bukan sehari 2 kali yang sering dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dalam hal ini suatu lembaga itu tersebut. Mereka menganggap bahwa ini adalah hal yang sepele apabila dilakukan pembackupan, dan mereka juga menyatakan akan melakukan pelunasan khusus. Itu tidak dalam suatu prinsipal ataupun dalam hal orang yang berperkara. Dia tidak punya potensi dalam hal ini, pihak yang ketiga ini. Dari mana mereka mengajukan semacam suatu penekanan bahwa mobil milik dia sekarang di tangan dia dan mereka akan melakukan pelunasan khusus. Yang pelunasan khusus tersebut dilakukan seenak seenak otak udelnya lah, seenak pemikirannya bahwa itu wajib mereka lakukan, bahwa itu merupakan harta mereka, milik mereka. Dan hal ini kita akan buktikan bahwa kerjaan pihak debitur ataupun penadah itu adalah salah. Mereka beranggap bahwa ini fidusia harus dilakukan secara keperdataan di pengadilan. Benar, keperdataan apabila tidak melakukan pengalihan. Di sini kan kita timbul pengalihan tadi, yang pidana yang akan kita timbulkan awalnya. Biarpun nanti kita lakukan juga gugatan.
Demikian. Untuk somasi 1, somasi 2 sudah dilayangkan dan apakah sudah ada etikat baik daripada debitur sendiri ke kuasa hukum maupun ke kantor Mandiri Utama Finance sendiri, Bang? Ya, terima kasih. Dalam hal ini sekarang pihak debitur itu sendiri memang tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan, artinya mengembalikan barang tersebut ataupun melakukan pelunasan. Dia beranggapan bahwa tindakannya ini benar dengan melakukan pengalihan tadi, dan dia merasa tidak ada lagi hubungan sama dia karena mobil ataupun unit tersebut yang kita laporkan ini adalah sudah berpindah tangan. Mereka bilang sudah tidak di tangan dia. Dengan seenaknya aja dia mengatakan seperti itu. Demikian, Pak. Untuk unit tersebut itu dari tipe apa ya, Bang ya? Boleh kita ketahui, Bang, sedikit, Bang? Unit yang kita laporkan sekarang ini adalah mobil Honda Freed 2014 dengan nilai utangnya yang belum terbayar ataupun uang prestasinya yang tidak dibayar itu adalah sejumlah 125 juta. Nah, itu yang dialihkannya kepada orang lain, bahwa unit itu sudah diopernya dan tidak merupakan urusan dia lagi. Dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya pada pihak ketiga. Demikian, Pak. Untuk pihak ketiga itu mungkin dari kuasa hukum sendiri mengetahui di mana domisili yang sekarang oper alih dari debitur awal sampai dialihkan dari pihak ketiga yang dikatakan tadi dari pihak lembaga swadaya masyarakat sendiri yang dianggap kebal hukum. Apakah dari kuasa hukum sendiri mengetahui keberadaan domisilinya seperti apa ini, Bang? Dan di mana? Ya, baik. Benar, baik. Kita sudah melakukan komunikasi pihak WA dan kita konfirmasi bahwa apakah benar itu unit ada sama dia. Dia menyatakan benar, unit itu di tangan dia. Dan juga dia mau videokan bahwa mobil itu lagi digunakan dia. Dengan cara dia berkendaraan dengan riang gembira bahwa meledek kita bahwa unit itu di tangan dia. Nah, kalau bisa kamu ambil sekarang sama saya. Berarti kita ditantang mereka untuk pengambilan tersebut. Kita tidak melakukan seperti yang dia mau. Kita tetap melakukan prosedur hukum. Kita akan melaporkan debiturnya dulu. Nanti pihak berwenang dalam hal ini Polri akan melakukan pengambilan dengan surat sita nantinya akan diterbitkan ataupun dibuat oleh pihak kepolisian. Biarpun hal tersebut menurut mereka harus melalui pengadilan, kita akan terbitkan surat sita nantinya. Untuk itu, kepada pihak penyidik Polres Bogor, agar melakukan pemanggilan kepada debitur inisial HH maupun pihak ketiga Joni Sniper yang mengaku dirinya kebal hukum. Dari kuasa hukum, PT Mandiri Utama Finance, Agus Suheri, menunggu itikat baik dari pihak debitur awal dan pihak ketiga Joni Sniper. Apabila tidak ada itikat baik dari kedua pihak, maka pihak kuasa hukum akan meminta kepada penyidik Polres Bogor untuk menyita unit tersebut agar dijadikan sebagai barang bukti. Dari Bogor, Jawa Barat, Adigus Saputra TV3 Nasional melaporkan.